Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Febriawan, NPM 234100002 dari Program Studi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi sholat mata kuliah MIK 2. Yang pertama, hakikat sholat. Sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sholat adalah wujud ketaatan dan pengabdian kepada Allah, serta sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yang pertama kali akan diperhitungkan tentang seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalnya. Dan jika rusak, maka rusak pula lah seluruh amalannya. Dan sabda beliau lagi, pangkal segala perkara ialah al-Islam. Jika pasrah kepada Allah, yang penyangganya syahadat, dan puncak tertingginya ialah perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sholat bagi para hambanya dan memerintahkan mereka agar mendirikan serta menunaikannya dengan baik. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah berkata, Islam dibangun di atas 5 pilar. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Dikutip dari buku Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sholat merupakan salah satu perkara paling besar yang Nabi jelaskan kepada manusia, baik melalui sabda maupun praktiknya. Sampai-sampai beliau pada suatu ketika melakukan sholat di atas mimbar, beliau berdiri dan rukuk di atas mimbar tersebut. Kemudian bersabda, saya melakukan ini agar kalian dapat mencontohkan dan mempelajari sholatku. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Beliau juga telah mewajibkan umat Islam untuk mengikuti beliau dalam sholat. Beliau bersabda, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang ketiga, tujuan dan fungsi sholat. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim al-ilahi. Tujuan utama dari sholat adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan, ketaatan dan rasa syukur kepadanya. Sholat merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan seseorang. Yang kedua, pembersihan diri dari dosa. Tazkiyah an-nafs. Sholat memiliki fungsi sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta sebagai media untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artinya, dan didirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Fungsi sholat. Yang pertama, menghubungkan diri dengan Allah. Takarub ila Allah. Sholat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara hamba dan Tuhannya. Dengan melaksanakan sholat, seorang muslim berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan spiritualnya dengannya. Yang kedua, mengingat kehidupan akhirat. Hir al akhirah. Sholat mengingatkan seorang tentang kehidupan akhirat dan pentingnya persiapan untuk hari kiamat. Melalui sholat, seseorang diingatkan tentang surga, neraka, hisab, dan balasan dari amal perbuatannya. Yang keempat, akhlak dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam, yang di dalamnya terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ada beberapa nilai pendidikan akhlak dan dalam sholat menurut Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, surat At-Toha ayat 132 dan surat An-Nisa ayat 103, yaitu sholat sahabat adalah yang menjauhi larangan. Yang melaksanakan sholat khusyuk, kita semakin menyadari kebesaran dan sebagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada selainnya, dan lebih mengharapkan rahmat dan ridhonya daripada pujian dan sanjungan manusia. Yang kedua, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Salat wajib adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu. Dengan salat wajib,
Dengan sholat wajib, kita mengadukan segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon pertolongan dan petunjuknya. Dengan demikian, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib salah satu bentuk ibadah mahabban atau ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat wajib, kita menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dengan salat wajib, kita juga mengekspresikan rasa cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terus, yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat wajib adalah salah satu cara untuk menjaga diri dari godaan setan dan hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti berzina, mencuri, membunuh, berbohong dan sebagainya. Dengan sholat wajib, kita akan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Hal ini akan membuat kita malu dan takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Yang keenam, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah mengancam dengan hukuman bagi mereka yang meninggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Berikut adalah beberapa ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Yang pertama, ancaman dalam Al-Quran. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang berbuat ria. Quran Surat Al-Amun ayat 4 hingga 6. Ayat ini mengancam mereka yang melalaikan sholatnya dan melakukan sholat hanya untuk berpura-pura atau menunjukkan kepada orang lain. Yang kedua, ancaman dalam hadis. Perjanjian antara kita, umat Islam, dan mereka, kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa meninggalkan sholat dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam atau merusak akidah dan keimanan seseorang. Yang ketiga, hukuman di akhirat. Bagi mereka yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan, mereka akan mendapat hukuman di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran surat Toha ayat 124. Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan atau akan mendapatkan hukuman yang pedih di akhirat. Termasuk diantaranya adalah kehidupan yang sempit dan disatukan oleh orang-orang yang buta di hari kiamat. Kesimpulannya ya, sholat merupakan ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Tujuan utama sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, serta mengingat kebesaran kekuasaannya. Selain itu, sholat juga memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta, menguatkan rasa takwa, serta mempererat hubungan antara sesama umat Islam. Melalui sholat, seseorang juga bisa meraih hikmah-hikmah seperti ketenangan hati, kekuatan untuk menghadapi cobaan, serta kesadaran akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami makna sholat secara mendalam, diharapkan umat Islam dapat menjalankannya dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Kesimpulannya, sholat merupakan sebuah amalan yang memiliki nilai spiritual dan sosial bagi umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.